Pertama kita masuk ke Google Chrome, lalu karena di situ udah ada Mandicom, lalu kita klik. Lalu klik Get Start. Pada tampilan ini diminta untuk memasukkan akun Google atau akun email. Kita tunggu proses loginnya sampai selesai. Pada tampilan ini diminta untuk memilih tujuan penggunaan. Di situ ada work, personal, school, dan non-profit. Lalu saya klik school dan saya pilih undergraduate student. Pada tampilan ini diminta ada berapa orang dalam satu tim, dan saya memilih 2-5. Pada halaman ini menunjukkan pendaftaran platform. Di sini pengguna harus memilih satu fokus utama mereka, dan saya berfokus pada proyek manajemen. Pada bagian ini saya memilih YouTube dan juga Facebook atau Instagram. Di sini langsung saja kita masukkan email dalam setiap tim. Misal ada 3 orang dalam satu tim, berarti dalam 3 orang itu akan diminta untuk masukkan emailnya masing-masing. Pada tampilan ini pengguna diminta untuk masukkan judul proyek, dan di sini saya akan masukkan website e-commerce busana. Di bagian ini disuruh memilih kolom, dan di sini saya akan memilih semua. Dashboardnya juga saya klik semua. Di sini saya pilih bagian tabel. Setelah itu masuk ke halaman utama pada Mandicom. Oke, pada grup pertama bisa kita ubah warnanya sesuai keinginan kita. Kemudian ada bagian task pada kurasi koleksi kebaya, sesi foto katalog baru, dan input data ukuran. Di sini memiliki owner yang berbeda-beda. Pada kurasi koleksi kebaya oleh Rani Lubnan Batu, sesi foto katalog baru oleh Hidayanti, dan input data ukuran oleh Maya Lestari. Pada bagian status menampilkan status keterangan. Di sini ada done yang berarti selesai. Kemudian ada working yang sedang dalam masa pengerjaan. Kemudian ada done yang berarti selesai. Di sini juga memperlihatkan pengaturan priority. Ada critical, ada high, dan medium. Di sini ada pengelolaan file. Saat diklik muncul sebuah infografis berjudul Types of Kebaya in Indonesia yang menampilkan berbagai macam model kebaya. Kemudian pada sesi foto katalog ada file yang jika diklik muncul berbagai foto produk, menampilkan panduan nama dan model bajunya. Terdapat juga warna-warna yang ditampilkan berbeda-beda. Selanjutnya masuk ke timeline. Timeline atau lini masa adalah rencana kerja kronologis yang memetakan seluruh tahapan proyek dari awal hingga peluncuran. Timeline ini berfungsi sebagai kompas agar tugas selesai tepat waktu. Pada grup 2 terdapat proses sewa dan layanan pelanggan. Ini berfungsi untuk mengorganisir fase proyek agar lebih terstruktur. Dan kita bisa melihat pada kolom item atau task, di bawah grup tersebut terdapat rincian tugas spesifik seperti formulir sewa online, penjadwalan fitting, dan template perjanjian sewa. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Kita bisa melihat pada kolom owner. Ini berfungsi untuk menunjukkan akuntabilitas. Di sini kita bisa melihat siapa anggota tim yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Kita bisa melihat pada kolom di bawah ada Rani Lubnan Batu, ada Hidayanti, ada Maya Lestari. Kemudian kita bisa menekan inisial nama untuk muncul profil detail. Ini berguna dalam koordinasi tim untuk mengetahui beban kerja masing-masing personel. Kemudian yang ketiga itu ada monitoring progress atau kita bisa melihat pada kolom status. Ini berfungsi untuk memberikan visualisasi real time mengenai sejauh mana tugas telah dikerjakan. Di sini terdapat beberapa opsi label. Di sini ada opsi label, terdapat label warna seperti done, waiting, working, dan stuck, di mana done itu yang berarti selesai, working itu sedang dikerjakan, stuck itu mengalami kendala, dan waiting itu menunggu antrean atau dependensi tugas lain. Kemudian yang keempat itu ada skala prioritas. Kita bisa melihat pada kolom priority. Ini berfungsi untuk membantu tim melakukan pengambilan keputusan atau decision making mengenai tugas mana yang harus didahulukan agar tidak menghambat jalur kritis pada proyek. Di sini terdapat level pilihan yang terdiri dari high, low, critical, dan medium. Kemudian yang kelima ada manajemen dokumen, atau kita bisa melihat pada kolom file. Ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data atau centralized repository. Semua dokumen yang berkaitan dengan tugas seperti file gambar diunggah langsung dari baris tugas yang relevan. Pada bagian ini, sistem menampilkan preview dokumen tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu, yang meningkatkan efisiensi kerja. Oke, kita lanjut ke grup 3. Di grup 3 yaitu operasional dan logistik kirim. Di bagian task yaitu ada vendor laundry khusus. Vendor laundry khusus ini dia langkah persiapan operasional yang paling vital.
karena ini adalah penyewaan busana seperti kebaya dan baju adat. Pada kolom kedua yaitu pemeriksaan QC barang. Di sini kita harus memastikan barang dalam kondisi sempurna atau tidak ada robek dan noda sebelum dikirim ke pelanggan. Sedangkan pada kolom 3 yaitu desain kotak pengiriman. Di sini dia fokus pada pengalaman pelanggan. Pada setiap tugas terdapat masing-masing ownernya, yaitu ada Rani Lumen Batu, Hidayanti, dan Maya Lestari. Di sini terdapat status. Pada bagian vendor laundry, dia berstatus done, artinya sudah selesai. Namun vendor laundry khusus, pada bagian priority, dia termasuk ke dalam critical atau kritis. Pada pemeriksaan barang, dia berstatus waiting atau menunggu, sedangkan prioritinya dia merupakan high atau tinggi. Lanjut pada desain kotak pengiriman. Pada statusnya dia sama seperti pemeriksaan QC barang, yaitu berstatus waiting atau menunggu. Sedangkan prioritinya yaitu medium, atau bisa dibilang sedang. Di sini timeline atau garis waktu pada vendor laundry khusus tanggal 22 April 2006, sedangkan pemeriksaan QC barang kami membuatnya pada 24 April, sedangkan desain kotak pengiriman sama seperti QC barang 24 April. Oke, kita lanjut. Nah, pada tampilan ini kita masuk ke menu dashboard and reporting. Di sini ada LTEX, itu ada 9. Itu merupakan total ada 9 tugas yang direncanakan dalam proyek ini. Di sini terdapat ada 2 progress atau ada 2 tugas yang sedang dikerjakan secara aktif. Di sini startnya terdapat 0 dan done-nya terdapat 0. Nah, lanjut kita ke gambar di bawah. Di situ ada task by status. Pada waiting, dia mendapatkan 44,4% atau setara dengan porsi terbesar karena banyak tugas yang belum dimulai. Sedangkan done atau tugas yang sudah selesai, ada 3 tugas atau proyek yang sudah berhasil diselesaikan. Dan terakhir ada working, dia mendapatkan 22,2%. Sisanya sedang dalam proses pengerjaan. Lanjut ke task by owner. Nah, di situ dia ada gambar bar chartnya. Nah, di situ menunjukkan aspek keadilan beban kerja setiap anggota tim seperti Hidayanti, Rani Lumen Batu, dan Maya Lestari. Masing-masing memegang tepat 3 tugas. Pembagian ini sangat ideal karena tidak ada satu orang pun yang mengalami overload. Lanjut pada gambar overdue text. Nah, di situ ada 3 grafik, yaitu ada working, waiting, dan done. Grafik ini menunjukkan kategori tugas berdasarkan statusnya yang sudah melewati tenggat waktu atau deadline. Nah, di situ terdapat 2 tugas working dan 4 tugas waiting serta 3 tugas done atau tugas yang sudah diselesaikan yang tercatat sebagai overdue. Mungkin ini penjelasan dari proyek yang kami buat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.